Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ilmu nahwu ya. Sama dan masih kita mengacu pada kitab Imriti dan sudah sampai pada bab alamatul i'rab. Sebentar, pointer saya ganti laser pointer supaya jelas ya. Ya, alamatul i'rab. Alamatul i'rab babu alamatin nasbih ya, alamat nasab. Berarti sudah sampai ke alamat atau tanda-tanda i'rab nasab dalam kitab Nadmul Imriti li Syekh Syarafuddin Yahya al-Imriti. Oke. Kita baca bait nadam pertama. Lin nasbi khamsun wa hiya fathatun alif kasrun wa ya'un tsumma nunun tan hadif ya. Bait nadam ini menunjukkan arti bahwa i'rab nasab itu ada 5 tandanya ya. Jadi tanda i'rab nasab ada 5, yaitu fathah, alif, kasrah, dan ya lalu nun yang terbuang. Lin nasbi khamsun, i'rab nasab punya 5 tanda maksudnya ya, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan nun tanhadif atau nun yang terbuang. Atau kalau dalam skema kita buat begini, ini i'rab nasab. Itu yang pertama tandanya fathah. Artinya apa? Bahwa kalimat yang sedang dibaca nasab, bahwa kalimat ini dibaca nasab, tanda yang mudah yang pertama adalah fathah ya. Kalau kalimat tersebut ditandai dengan fathah atau ditandai dengan alif atau dia dibaca kasroh ya, ini unik ya, unik bahwa i'rabnya dibaca nasab tapi tanda nasabnya pakai kasroh bukan fathah. Itu ada nanti. Juga ada ya, bila ditandai dengan ya, huruf ya di akhir kalimat. Ingat ya, kita kembali lagi tentang i'rab, bahwa i'rab itu adalah perubahan yang berada di akhir kalimat. Jadi ketika kita ingin melihat tanda-tanda ini ada di mana ya, berarti berada di akhir kalimat. Ini dibaca, ini rofa gitu ya, ini rofa, ini kok sukun, ini ada dhammah gitu ya. Artinya tanda ini mesti akan ada berada di akhir kalimat ya. Dan kemudian yang terakhir adalah nun munhadif atau nun yang terbuang gitu ya. Jadi fathah ya harokat gitu ya, seperti ini fathah, gak jelas. Oke, kita pakai pen ya, jadi harokat fathah gitu. Ini garis red di atas, kalau di bawah namanya kasroh, kalau di atas namanya fathah. Alif gitu ya, ini alif jelas ya, huruf alif. Kasroh ini harokat ya, seret, tanda seret di bawah ini ya, huruf ya. Ini juga huruf ya, bisa terlihat. Dan huruf nun. Nah, nun ini nanti munhadif, terbuang ya. Artinya ada kalimat yang seharusnya ada nunnya kok nggak terlihat, berarti itu adalah nun yang terbuang, dan itu menandakan bahwa kalimat tersebut sedang dibaca nasab, bahwa atau dalam kata lain dia sedang dimasuki oleh amil nasab gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama fathah. Fansib bi fathin ma bi dhammin qadru fi illa ka hindatin fa fathuhu muni ya. Ad-Dhabbait Imritinya berkata bahwa nasabkanlah ya dengan fathah kalimat yang rofa'nya atau ketika i'rab rofa ditandai dengan dhammah. Dan setiap kalimat yang bisa ditandai dengan dhammah ketika dibaca rofa, maka bisa ditandai dengan fathah ketika dibaca nasab gitu ya.
kecuali yang seperti kalimat hindatun, maka tanda fathahnya dilarang. Illa kahindatin fafat huhumuni. Artinya kalimat yang seperti hindat berarti kalimat apa? Kalimat jamak muannas salim. Kalimat yang diakhiri alif dengan ta itu namanya jamak muannas salim. Oh iya, gitu ya. Artinya istilah-istilah ini sudah pernah kita bahas di dalam bab i'rab rofa gitu ya. Artinya isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim gitu ya. Istilah-istilah itu sudah dibahas dalam i'rab rofa. Sehingga artinya kalau kita masih umpama ada yang baru nonton apa itu jamak muannas salim, ingin tahu ya silahkan cek video tentang i'rab rofa gitu ya, supaya nanti bisa mengikuti gitu ya. Nah, kata-kata kunci dalam kita belajar ilmu alat ya harus baca dari awal mudah bisa memahami dengan baik, maka nanti ke akhirnya sampai ke selesainya sampai ke belakang nanti kita akan mudah memahami yang lain gitu ya. Jadi fahami bab-bab awal terlebih dahulu. Contohnya jaa zaidun, artinya kan tadi ma bi fathin ma bi dhammin qatrufi fansib bi fathin. Kalimat yang bisa dirofakan dengan tanda dhammah maka dia bisa dinasabkan dengan tanda fathah gitu ya. Jaa zaidun jadinya ra'aitu zaidan. Ini kan fathahnya. Sebentar saya pakai pen. Ya, jadi ini dun jelaskan ya kalau pakai pen. Maka bisa jadi dan gitu ya. Jadi contoh ini yang isi mufrad. Atau contoh yang kedua jaa rijalun jamak taksir bisa dirofakan dengan dhammah, maka dalam nasabnya pun juga bisa dinasabkan dengan fathah ya. Jadi ma bidhammin qatrufi maka bisa bifathin gitu ya. Jadi lafaz yang bisa dirofakan dengan dhammah maka juga bisa dinasabkan dengan fathah. Kecuali hindatun, kecuali lafaz yang seperti ini, sehingga jaa hindatun gitu ya. Dalam jamak muannas salim ketika rofa ditandai dengan dhammah. Jaa hindatun. Tapi ketika nasab dia tidak ditandai dengan fathah tapi ditandai dengan kasrah. Jadi bukan hindatan, nggak bisa ya. Ra'aitu hindatan ini nanti yang seperti ini salah. Karena fafat huhumuni nggak boleh ditandai dengan fathah ketika dibaca nasab lafaz jamak muannas salim. Apakah mau jamak muannas salim itu? Sampai cek lagi dalam video i'rab rofa, karena semua pengertian baik dalam kitabnya juga dijelaskan dalam bab rofa ya. Jadi dalam alamatur raf'i semuanya dijelaskan ma huwal ismul mufrad, ma huwa ismut tasniyah, ma huwa jam'i taksir, jam'il muannas, jam'il muzakkar. Jadi hunaka kullu at-ta'rifat ya. Jadi tinggal dilihat lagi dalam bab i'rab rafa'nya. Oke, itu maksud dari fansib bi fathin ma bidhammin qatrufi illa kahindatin fafat huhumuni. Bahwa lafaz yang bisa dirofakan dengan dhammah maka dia bisa dinasabkan dengan fathah semuanya gitu ya. Kecuali ini hindat, berarti kecuali jamak muannas salim. Oke, next nadam selanjutnya. Waj'al linas bil khamsatil asma alif wansib bikasrin jam'ata nisin urif ya. Bahwa waj'al linas bil khamsatil asma alif, nah, dijadikan tanda nasab dalam asmaul khamsah dan jamak
muannas salim dengan tanda kasroh. Artinya apa? Dalam bait nadom ini terdapat dua tanda yang dibahas. Ya. Yang pertama tanda kedua yaitu alif, dan yang kedua adalah tanda ketiga yaitu kasroh, gitu ya. Yang pertama adalah alif. Alif dijadikan tanda nasab sebagai tanda bahwa kalimat itu sedang dibaca nasab, ya, itu hanya berada dalam satu tempat, yaitu asmaul khamsah, gitu ya. Apa asmaul khamsah itu? Itu juga sudah dijelaskan dalam bab i'rab rofa, gitu ya. Bisa dilihat di sana. Artinya isim-isim yang 5. Ja'a abuka, ini contoh ketika dibaca rofa. Lah ketika dibaca nasab, dalam lafadz ja'a abuka ketika dibaca rofa, tanda rofanya menggunakan huruf waw. Lah ketika dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan alif, ya. Waj'al linnas bil khamsatil asma alif, menunjukkan bahwa abaka ini sedang dibaca nasab, gitu. Kenapa? Karena idhofahnya atau tandanya alif, gitu ya. Ra'aitu abaka ataupun akhoka, gitu ya, sama. Ini sedang dibaca nasab karena ada tanda alif, gitu ya. Kemudian tanda yang kedua adalah kasroh. Nah, ini kasroh, gitu ya, garis harokat. Nah, di bawah tulisan ini namanya kasroh. Ini menjadi tanda nasab, ya. Jadi harokat kasroh itu bisa menjadi tanda i'rab nasab, khusus berada dalam jamak muannas salim, gitu ya. Contoh yang seperti tadi, ra'aitu hindatin. Nah, ini sedang dibaca nasab. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai maf'ul. Nah, ketika dibaca nasab, tanda nasabnya pakai kasroh. Nah, makanya dalam nadam sebelumnya fa fathuhu muni, nggak boleh dibaca fathah tanda nasab. Tanda nasab jamak muannas salim tidak dengan fathah tapi dengan kasroh, gitu ya. Ini bila jamak muannas salim. Oke, waj'al linnas bil khamsatil asma alif wansib bikasrin jam'ata nisin urif, gitu ya, bahwa alif dijadikan tanda nasab dalam asmaul khamsah, gitu ya. Alif itu pada asmaul khamsah dan kasroh menjadi tanda i'rab nasab dalam jamak muannas salim. Next nadom. Wan nasbu fil ismil ladzi qad sunniya wa jam'i tadkirin musahhahin biya. Ini menjelaskan tentang tanda i'rab nasab yang tadi kedua, ketiga, yang keempat, gitu ya. Bahwa tanda nasab dalam isim yang ditasniahkan dan jamak mudzakkar salim adalah huruf ya, gitu ya. Jadi huruf ya sebagai tanda nasab dalam isim qadsuniyah yang ditasniahkan atau isim tasniyah, ini saya bold, gitu ya, isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Nah, huruf ya ini menjadi tanda bagi i'rab nasab itu hanya ada dalam dua tempat. Yang pertama isim tasniyah, yang kedua dalam jamak mudzakkar salim. Contoh, ja'a az-zaidani. Ini isim tasniyah. Tanda tasniyah adalah lafadz yang diakhiri alif dan nun. Nah, ini tandanya ini sedang dibaca rofa kalau pakai alif. Ketika dibaca nasab, tandanya berubah menggunakan ya, ra'aitu az-zaidaini, ya, ditandai dengan ya. Jamak mudzakkar salim juga begitu, ja'a az-zaiduna. Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim, ditandai dengan waw dan nun ketika tinggal rofa.
Dan ketika nasab ditandai dengan ya. Ra'aitu az-zaidinah, ya. Coba diperhatikan antara dua contoh ini, ya, hampir sama, bukan hampir sama, bahkan sama penulisan dan tulisannya dalam kitab. Kalau dalam kitab pun juga akan terlihat sama, ya. Sehingga nanti yang membedakan adalah kita ini lafaz tasni atau jamak bacaan kita. Kalau sebelum huruf ya dibaca fathah ini, maka kalimat ini adalah tasniyah. Kalau sebelum ya itu kita baca kasroh, maka kalimat ini adalah jamak mudzakkar salim. Dan untuk membedakannya bagaimana? Untuk membedakan antara tasniyah atau jamak, ya qarinah lafaz sebelumnya menunjukkan arti dua atau lebih, maka akan kelihatan oh ini jamak ataupun tasniyah. Wan nasbu fil ismil ladzi qad sunniya wa jam'i tadkirin musahhahin biya, bahwa isim tasniyah dan jamak mudzakkar ketika dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan huruf ya. Oke. Next. Wal khamsatul af'alu haitsu tantasib fahatfun nunir raf'i mutlaqan yajib. Tanda terakhir, ya. Tanda terakhir bagi i'rab nasab adalah hatfun nun. Nah, ini fahatfun nunir raf'i. Hingga apa murad nadom ini sengaja saya buat model baru. Nadomnya langsung saya beri terjemah untuk memudahkan memahami artinya, bahwa af'alul khamsah ketika menjadi atau dibaca nasab wajib membuang nun tanda rofa secara mutlak, ya. Af'alul khamsah. Apakah af'alul khamsah? Itu juga sudah dijelaskan dalam bab i'rab rofa. Jadi definisi-definisi pengertian ini semua sudah muncul dalam bab i'rab rofa. Untuk mengetahui lebih lanjut atau yang bagi yang baru melihat video ini atau sedang baru membaca, kok penasaran, silahkan dilihat dalam video sebelumnya tentang i'rab rofa. Jadi af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang diakhiri oleh syai'un, ya, alladzi lam yattasil bi akhir syai'un, atau kalau di sini berarti af'alul khamsah itu yang bertemu dengan sesuatu tadi, alif dhamir tasniyah, waw dhamir jamak, dan ya muannas, gitu, ya. Oke, af'alul khamsah. Jadi hatfun nun itu berada atau menjadi tanda i'rab rofa, i'rab nasab, khusus berada dalam fiil yang 5 atau yang terkenal dengan istilah af'alul khamsah. Af'alul khamsah, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini namanya af'alul khamsah, ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5, namanya 5 fiil yang dimasukin nun. Ini ketika tanda rofa, ketika dibaca rofa subutin nun, nunnya tetap ada, ya. Lah ketika sedang dibaca nasab kemasukan amilan, maka berubah yaf'alani jadi yaf'ala, taf'alani, taf'ala, yaf'aluna, yaf'alu, taf'aluna jadinya taf'alu, taf'alina jadinya taf'ali. Nah, nunnya hilang semua, ya. Ini ketika kemasukan amil nasib atau sedang dibaca nasab, nunnya hilang, munhatif, ya. Jadi ini tanda nun menjadi alamat i'rab nasab berada pada af'alul khamsah saja, ya. Oke, itu saya rasa tanda terakhir dari huruf nasab.
huruf nasab, i'rab nasab gitu ya. Jadi untuk selanjutnya bila masih memang ada yang muskil, ada yang masih belum bisa difahami, silakan di repeat saja gitu ya. Video ataupun dari awal bisa di repeat, kita nggak pahamnya dari mana. Dan saya rasa kalau dalam i'rab rofa kita sudah paham, maka dalam i'rab nasab ini akan lebih mudah untuk difahaminya ya. Sehingga kalau ini masih belum paham, coba pahami kembali juga tentang i'rab rofa, karena semua definisi-definisi tentang isim-isim yang di-i'rabi juga muncul dalam i'rab rofa gitu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.